warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rustam Apandi SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bat 1, Rombel 12, tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21.001.243154. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT SMP Negeri 1 Kelara, dengan materi pembahasan sejarah Daulah Bani Abbasiyah dengan menggunakan model pembelajaran program Basic Learning PBL. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seluruhnya siap, keras. Bersalam kepada Allah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Agus Musa, Alma Deruni, Arpa Maulana, Asifa Mailani, Atika Eka Putri, Aulia Syahrini, Bayu Saputra, Dela. Anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita tahu membahas tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Tapi sebelumnya itu kita harus mengetahui peradaban Islam sebelumnya. Jadi peradaban Islam pertama kali masuk adalah berasal dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Islam pertama kali itu adalah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu apakah Islam cukup sampai di situ setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya, tidak. Akan tetapi Islam dilanjutkan oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa atau melanjutkan ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah siapa yang pertama? Ya, coba. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah wafatnya Nabi digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan oleh sahabatnya yang kedua. Siapa itu yang sahabat yang kedua? Umar bin Abi Thalib. Umar bin coba. Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Apakah setelah wafatnya itu Umar bin Khattab, apakah Islam cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Ada lagi penerusnya, yaitu khalifah yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yaitu siapa? Yang ingat? Utsman bin Affan. Itu yang ketiga, Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat,
Apakah Islam cukup sampai di situ? Tidak. Tentunya dilanjutkan oleh sahabat berikutnya, yaitu siapa yang keempat? Ya, coba. Ali bin Abi Thalib. Jadi itulah 4 sahabat penerus Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Nah, setelah itu wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka diteruskan oleh Bani Umayyah. Yes, Bani Umayyah. Jadi yang pertama itu adalah Bani Umayyah. Nah, setelah runtuh Bani Umayyah, maka dilanjutkan dengan yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Inilah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sejarah Bani Abbasiyah adalah yang pertama, siswa menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi sejarah Bani Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah di mana pada tahun 750 Masehi. Inilah yang kita akan diskusikan sebentar pada anak-anak sekalian, yang mana model pembelajarannya adalah problem based learning atau PBL. Jadi sebentar kita akan anak-anak sekalian dibagi kelompok untuk mendiskusikan. Kemudian yang kedua adalah siswa menyebutkan nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Ya, jadi ada beberapa pemimpin di kalangan Bani Abbasiyah pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah siswa menjelaskan sejarah Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah dengan baik dan hikmah, yaitu terbentuknya perpustakaan di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang pada waktu itu. Inilah Baghdad mencetak para ulama. Ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita akan membagi kelompok pada pagi hari ini. Jadi kelompoknya begini saja: kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi kalian akan mencari tahu tentang tugas yang diberikan oleh sesuai tadi. Ya. Baiklah, jadi tugasnya adalah kelompok 1. Ini. Kelompok 1 yaitu menjelaskan berdirinya Bani Abbasiyah. Kelompok 2. Kelompok 2 yaitu menyebutkan nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Ya, jadi ada beberapa pemimpin Bani Abbasiyah. Kemudian kelompok 3 yaitu menjelaskan sejarah Islam, yaitu dengan tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh. Kemudian kelompok 4 adalah baik dan hikmah tentang bentuk keharmonisan intelektual. Ya. Jadi silakan dibuka buku paketnya, materinya tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah, dan HP-nya dan bisa dicari di internet tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Jadi masing-masing dicari tahu tentang tugasnya masing-masing. Kelompok 1 yaitu sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Ini ya. Kemudian kelompok 2 adalah nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa pemimpin Bani Abbasiyah pada waktu itu, ya. Kemudian kelompok 3 tokoh-tokoh Bani Abbasiyah atau para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat yaitu baik dan hikmah, sebagai bentuk harmonisan intelektual. Jadi silakan dikerjakan, ya. Silakan mencari tahu. Yang dibuka bukunya, ada yang buka HP-nya, cari di internet tentang Daulah Bani Abbasiyah atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh anak-anak sekalian. Jadi waktu yang Ustaz berikan adalah 30 menit untuk mencari tahu tugasnya masing-masing. Sejarah Daulah Bani Abbasiyah.
Ya. Tulis kelompok 1 serta dengan nama-nama kelompoknya, ya. Tapi juga kelompok 2. Tulis kelompok 2, ya, kelompok 2 dengan nama-nama temannya, ya. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4 ditulis nama kelompoknya beserta dengan nama-nama temannya. Ya, bisa dibuka HP-nya. Jangan silakan dibuka HP-nya, cari di internet tentang lanjutnya banyak wasiat. Ya, dibuka bukunya dibuka HP-nya. Cari di internet tentang lanjutnya evolusi pada masa banyak wasiat atau tokoh banyak wasiat dari bidangnya masing-masing. Ya. Kan ada yang cari di dalam buku, ada yang cari maknanya. Kita baik hikmah. Itu. Ya, buka apa dia buka? Buka HP. Buka HP. Buka. Tokoh banyak pasien berkumpul dari bidang siapa dia tulis dia punya nama tokoh. Tokohnya dari bidang siapa namanya ya. Dicari di HP, dicari di bukunya, bukan tokohnya.
Cari dia.
Ya, waktunya habis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setiap kelompok 2 orang. Ada yang 1 orang yang jadi moderator dan 1 orang sebagai pembaca. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan dipersilahkan surat penelitiannya. Sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah adalah salah satu dinasti yang berdiri setelah dinasti Bani Abbasiyah. Didirikan tahun 150 Masehi atau 132 Hijriah. Adapun nama pendiri Daulah Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ingin mempersembahkan pemimpin Bani laki-laki itu berani membuat musuh Bani atas negara bagi memmotivasi dunia dengan pengetahuan dan teknologi itu secara dua ada Yang boleh dilakukan untuk kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacanya. Nama-nama tokoh ilmuwan Muslim. 1. Bidang filsafat. Abu Ishaq Al-Kindi, Abu Nasir Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. 2. Bidang kedokteran. Abu Zakaria Yahya bin Yang boleh dilakukan untuk kelompok 3. Baik, demikian kelompok 4. Sekian dan dimaksudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergerak untuk kelompok. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah hasil kerja diskusi kalian, yaitu mulai dari kelompok 1 yang mana disuruh mencari adalah tentang lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di mana Daulah Bani Abbasiyah ini adalah lahir pada tahun 750 Masehi, ya. Yang mana pendirinya adalah Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah As-Saffah. Jadi itulah pendiri utama daripada dinasti Abbasiyah. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah. Ya. Mana pemimpin-pemimpin ada di sini adalah ada Ibnu Sina, ya, bagus sekali Al-Kindi. Ya. Jadi itu semua adalah pemimpin-pemimpin khalifah pada Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah tokoh-tokoh ilmu muslim, ya, dari bidangnya masing-masing. Ada dari bidang filsafat, kedokteran, bidang matematika, farmasi, astronomi, geografi, sejarah, bidang sastra, bidang agama. Nah, apabila ada yang kurang jelas tentang keempat di atas, bisa ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Ustaz akan memberikan tugas dengan Anda yaitu sebanyak 10 nomor, ya, dari dikerjakan. Perorangan, ya, dikerjakan perorangan. Ya. Silakan.
Rekan-rekan sekalian, punya habis. Jadi saya minta kepada ketua kelompok untuk mengumpulkan tugas jadwalnya. Jadi kita kelompok saja yang bawa depan. Jadi para imam ini adalah sudah tiada semua, sudah meninggal semua ratusan tahun yang lalu. Sudah meninggal semua ratusan tahun yang lalu, dan kita semua ini adalah penerusnya. Dan untuk materi pekan depan adalah menyangkut masalah makanan yang halal dan bergizi. Jadi, teman-teman semua, ya baik. Kalau nanti sekarang sudah mengerti, maka kita pilih pembelajaran kita pada pagi hari ini dan berdoa